Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah, nyuwun sewu, biasanipun ngangge basa Jawa napa Indonesia? Indonesia. Nggih. Bapak, ibu-ibu, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pendopo napa menika? Pendopo Bopo Samijan yang saya hormati. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, di kesempatan kali ini, apabila nanti kami dalam menyampaikan banyak salah, ada yang kurang pas, monggo dikoreksi. Mengingat saya di sini penserep, yang asli Ustadz Yusuf Afandi, beliau berhalangan hadir sedang membimbing ibadah umroh. Yang kemarin sebenarnya manasiknya sama bareng saya, di hotel yang sama, ruangannya berbeda, hanya berangkatnya itu pas saya pulang beliau berangkat, sehingga telisiban bisa, kemudian saya bisa hadir di sini. Bapak Ibu, adapun yang berikutnya, saya tidak tahu biasanya Ustadz Yusuf itu membawakan materi apa, dan saya pun tadi ketika melihat flyer, saya tidak melihat ada judul atau tema. Karena tidak ada judul atau tema, maka taklim saya malam ini saya akan menyampaikan bab yang saya tidak perlu buka kitab, yang itu aktivitas saya sehari-hari, yang terkait dengan ruqyah dan jin. Ya, karena ya. Oh ya, baik. Ini kenalan dulu nggih. Baik, saya kenalan dulu. Saya asli Kilendriku, Pandak, Jalan Samas. Kula asli Kilendriku, Pandak, Jalan Samas. Nama saya Ndeso Mujiman, mung siji di iman-iman. Nanti bisa menyaksikan tayangan siaran ulangnya ada di YouTube, bisa dibuka Jaga Tauhid. Jangan bisa buka channel Jaga Tauhid atau di searching saja di YouTube, di googling Ustadz Mujiman, itu nanti sudah muncul. Nah, sudah ada di situ. Di Facebook juga ada. Di TikTok juga ada. Di mana lagi, Mas Agus? Baik, ya. Jadi nanti bisa lihat. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bab tersebut, karena saya yakin Ustadz Yusuf Afandi belum menyampaikan bab ini. Saya khawatir tadi saya ingin membawakan hadis, jangan-jangan beliau hadis. Saya membawakan tafsir, jangan-jangan beliau tafsir. Kalau saya menyampaikan fikih, jangan-jangan beliau fikih. Tapi kalau ruqyah jin kayaknya belum beliau. Sudah belum? Belum, ya. Baik. Kenapa
ruqyah jin itu tidak banyak yang menyampaikan, bukan karena ruqyah ini horor, bukan, tapi karena memang masyarakat itu banyak belum mengenal tentang ruqyah, sehingga jarang masyarakat kok request materi ruqyah. Jarang masyarakat kok minta materi pengajian jin, itu jarang. Karena memang ruqyah ini belum banyak dikenal di masyarakat, meskipun saat ini sudah lebih baik dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu. Karena saya masih ingat 10 atau 20 tahun yang lalu, segala problematika rumah tangga, segala persoalan perdagangan itu larinya ke dukun. Saat ini sama, bedanya namanya ganti. Jadi masih banyak ruqyah yang dukun yang mengatasnamakan ruqyah. Jadi di situ disebut praktek ruqyah, tapi yang terjadi juga praktek dukun. Sehingga saat ini selain ada ustadz, itu juga ada uskun, ustadz tapi dukun. Selain ada kiai, juga ada kikun, kiai tapi dukun. Maka disinilah saya ingin menyampaikan materi apa itu ruqyah, cirinya ruqyah seperti apa, bedanya dengan dukun bagaimana. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ruqyah ini sebenarnya maknanya adalah ilaj, pengobatan. Maknanya adalah doa. Jadi ruqyah itu artinya doa, pengobatan. Maknanya juga audhah, perlindungan. Jadi ruqyah itu bisa bermakna pengobatan, bisa bermakna doa, bisa bermakna perlindungan. Tapi inti ruqyah itu adalah bacaan doa. Inti ruqyah itu adalah bacaan doa. Imam An-Nawawi itu menjelaskan ruqyah itu hendaknya terpenuhi 3 perkara. Ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama adalah antakuna bikalamillah, hendaknya dengan firman Allah. Jadi ruqyah ini yang pertama bisa dengan firman Allah, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Untuk ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, yang pertama bisa menggunakan semua ayat-ayat Al-Quran, ayat yang mana saja itu bisa digunakan untuk ruqyah. Yang kedua, bisa menggunakan ayat-ayat khusus yang sudah dicontohkan dan direkomendasikan oleh Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi dengan ayat-ayat Al-Quran. Au bisifatihi, atau bisa dengan sifat-sifat Allah. Jadi tidak harus dengan ayat Al-Quran, tapi boleh dengan sifat Allah, dengan Asmaul Husna. Jadi boleh ruqyah dengan Asmaul Husna. Misalnya ya Jabbar, ya Aziz, paksalah setan ini keluar dari tubuh saudara saya. Itu namanya dengan Asma Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ini dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga dengan doa-doa yang ma'thur dari Nabi, doa-doa yang dikutip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini antara doa-doa yang dikutip dari Nabi. Atau doa-doa yang lain, selama doa tersebut ma'thur atau dikutip dari Nabi, itu bisa digunakan untuk ruqyah. Itu ya, yang pertama dengan firman Allah, dengan nama dan sifatnya, atau dengan doa-doa yang ma'thur dari Nabi. Yang kedua,
ruqyah itu hendaknya dengan bahasa Arab atau bahasa apa saja yang yufhamu maknaha, yang dipahami maknanya. Jadi ruqyah itu tidak harus dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasa apa saja yang bisa dipahami maknanya. Kalau Nabi ngeruqyah kan bilangnya begini, ukhruj aduallah, keluar kamu wahai musuh Allah. Kita bisa pakai bahasa Jawa, metu. Nah, boleh enggak? Boleh. Keluar, boleh enggak? Boleh. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Saya sendiri ketika praktek ruqyah, saya sering mengucapkan kata-kata seperti ini. Wahai jin-jin zalim yang ada dalam tubuh saudara saya, tinggalkan tubuh saudara saya tanpa syarat. Bahasa Indonesia apa Arab? Indonesia. Wahai sel-sel yang rusak ketika kalian mendengar ayat-ayat Al-Quran, perbaiki diri kalian. Indonesia apa Arab? Indonesia. Yufhamu maknaha, yang dipahami maknanya, artinya ruqyah itu tidak boleh umak-umi, tapi dibaca dengan suara keras. Keras yang dimaksud didengar oleh orang lain. Maka dalam ruqyah ketika membacakan surat-surat, maka surat-surat yang dibacakan dibaca dengan suara bersuara. Jadi yang membedakan ruqyah dengan dukun, kalau ruqyah itu bersuara. Misalnya ada orang hendak diterapi ruqyah, maka bacaannya berbunyi, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, bersuara. Tidak dibaca tidak seperti itu. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bersuara, bukan dibaca lirih. Jadi tidak dibaca lirih, tapi dibaca dengan bersuara. Dan maknanya bisa dipahami. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang maknanya tidak bisa dipahami. Ketika mengucapkan kata-kata maknanya tidak bisa dipahami, itu ciri-ciri dalam perdukunan. Meskipun boleh pakai bahasa mana saja, tidak boleh mengucap mantra-mantra. Jadi jangan sampai karena boleh pakai bahasa apa saja lalu pakai mantra-mantra. Celeng gonteng manggut-manggut orang nginang ora udut. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kemudian mengucap mantra-mantra. Apalagi selain celeng gonteng manggut-manggut orang nginang ora udut, mantranya. Ya. Pakai jaran goyang boleh enggak? Enggak boleh, meskipun baca bismillah. Tadi siapa yang bilang boleh? Ya. Tidak boleh. Tidak boleh pakai jimat-jimat dalam ruqyah. Kalau jaran goyang itu kan jimatnya sodo lanang loro. Sodo lanang itu lidi atau belarak yang jatuh temancep. Itu dicari dua sebagai jimatnya dalam ajian ilmu jaran goyang. Boleh enggak? Enggak boleh, ya? Iya. Baik. Bapak Ibu, maka jangan sampai kita terkecoh orang yang melakukan mengaku ruqyah, tapi kalau menyebut nama-nama selain Allah patut diwaspadai. Nyebut nama Semar Mesem, nyebut nama jaran goyang, nyebut ya Syattat, ya Yani, Tarkobin, Barhasin, Ikhrisa, Jinrisa, Solasun, Ya Solun, itu semua nama-nama jin. Itu bukan ruqyah. Jadi biasanya ada nama-nama yang tadi saya sebutkan itu diselipkan. Kalau dalam bahasa Jawa yang nampak misalnya jaran goyang bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun matek aji, ajianku jaran goyang, ajianku sodo lanang loro, yang disabetake gunung jugruk, yang disabetake segoro asat, yang disabetake jabang bayi tan bakal mati. Maka ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Meskipun nyebut bismillah, tapi dia tidak
berdoa tidak mohon sama Allah, tapi mengandalkan sodo lanang loro. Itu tidak boleh, itu bukan ruqyah. Maka ruqyah itu harus dengan bahasa apa saja yang bisa dipahami maknanya, tujuannya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka meskipun berbahasa Arab, kita juga harus jeli. Jangan sampai di dalam bahasa Arab tersebut diselipkan nama-nama syaitan. Seperti saya pernah melihat di rumah makan itu, di kanan kirinya ada Asmaul Husna, di tengah-tengahnya ada nama anjing Ashabul Kahfi. Maka seolah-olah itu adalah jimat Asmaul Husna. Wah, ini Islam kok. Tapi tidak menyadari bahwa di tengah-tengah itu diselipkan satu nama, Segawon. Segawonnya Ashabul Kahfi. Boleh tidak dipakai? Tidak boleh. Kenapa banyak kaum muslimin yang menggunakan? Karena tidak tahu. Jadi justru yang berbahaya itu yang begini, karena menampakkan seolah-olah itu dari Islam, padahal bukan. Tidak pantas kita menyematkan asma Allah, sifat Allah kepada seekor anjing. Ini tidak boleh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika ruqyah itu berpengaruh, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan peruqyahnya yang hebat. Jadi ketika ruqyah itu berpengaruh, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan peruqyahnya yang hebat. Dan di dalam setiap ruqyah itu harus kita perhatikan betul, tidak boleh terjadi kesyirikan di sana. Nabi bersabda, "I'ridu alaimu", tidak apa-apa selama tidak syirik. Jadi dalam ruqyah itu tidak boleh ada kesyirikan. Contoh, jinnya bilang, saya ambilkan dari pengalaman pribadi, bukan dari pengalaman orang lain. Kalau zaman dulu 15 orang jinnya sudah cerdas. Kalau diminta itu tidak bakal dikasih, maka dia mintanya lain. Saya mau keluar, keluarganya yo kula pados kemawon Ustaz, ya tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dibelikan sego gudeg berarti kita sudah tunduk dan patuh. Jadi permintaannya sepele, sego gudeg. Bisa jadi satu saat ada jenis saya mau keluar, kalau dibelikan bebek goreng samijen. Bisa jadi. Dan ini karena masyarakat tidak punya pemahaman yang menyeluruh, padahal ini adalah fitnah bangsa jin. Ketika dibelikan kemudian sembuh, maka tidak boleh itu dibelikan kalau mintanya seperti itu. Ada lagi, ini bukan pengalaman saya, pengalaman seorang kawan. Saya diambilkan trempolong. Tahu trempolong? Kaleng. Lalu kemudian nanti saya akan meludah di situ dan bawalah karena dia bukan praktisi, tidak begitu paham. Trempolongnya dipegangi 4 orang. Betul, dipegangi 4 orang. Kemudian meludah. Setelah meludah kemudian diangkat di bawah 4 orang itu, kemudian dimasukkan ke kali. Itu hujan-hujan. Sudah dimasukkan ke, Masya Allah. Jadi itu permainan setan, tidak usah dituruti. Meskipun dia hanya minta kepada kita, saya mau keluar, tapi tolong bukakan pintu, adalah ketundukan kita. Maka permintaannya sangat sepele. Atau kadang yang paling sering, yang paling banyak, njaluk diterke mulih. Ini yang paling sering. Kan bilang tak terke, tapi kan kebanyakan diterke itu. Sampai disewa ke mobil barang toh. Karena kamu kesini saya ndak ngundang, ndak mau pulang
Saya bakar dengan ayat. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah berpesan seperti itu, "I'ridu alayya ruqakum", ada syirik. Artinya kesyirikan memang tidak boleh dilakukan. Atau surat Yasin ditanam di depan pintu. Itu tipuan. Itu jebakan. Supaya setiap orang yang melangkah ke rumahnya, maka dia melangkah. Tetapi kadang kemudian orang gampang ke serapopo njaluk sepele mung surat Yasin dukah kok dipendem sitok rapopo. Ada yang mintanya misalnya sobekan surat Al-Kahfi. Baik Bapak Ibu, pernah satu saat ada seseorang yang meruqyah. Beliau menceritakan pengalamannya. Pada saat meruqyah itu, karena belum tahu, jinnya pada saat diruqyah itu dia bilang, setelah saya bukan yang tadi, biar keluar. Padahal itu jin yang sama, acting aja dia. Biar keluar, itu nanti keluarganya mengiyakan, iya, iya, iya. Lalu kemudian dia mulai betul, tangannya dipotong. Lalu acting jinnya, oh tanganku kepotong, begitu kan? Ya, potong juga kedua kakinya sama perutnya, biar keluarganya seneng. Wah, ini dipotong dengan Quran ini. Lalu kemudian dipotong pula perutnya dengan Quran. Nah, sakit percaya dia. Perutnya sudah kesakitan, sudah kepotong keluar. Tidak sadar dia kalau sesungguhnya sudah menginjak ayat Al-Quran. Betul, diinjakkanlah mushaf Al-Quran tersebut di kakinya. Actingnya ya macam-macam. Wah, panas. Yang satu panas. Setelah itu les. Terus keluarganya alhamdulillah. Padahal harusnya bukan alhamdulillah. Apa? Ya. Di mana letak tipu dayanya? Ya, diletakkan di kaki. Maka jangan pernah ikuti permainan syaitan di dalam ruqyah. Jangan dengarkan kata-katanya, karena saran-sarannya adalah jebakan. Saran-sarannya adalah jebakan. Baik, sebelum saya melanjutkan materi ruqyah, saya akan ceritakan satu lagi kasus kejadian. Yang saya ceritakan ini semua adalah kejadian asli. Nanti kalau cerita terus nggak jadi materinya sampai akhir. Tapi biasanya yang menarik malah ceritanya. Ya, bukan materinya. Nah. Baik. Ini terjadi di sebuah pesantren. Sebut saja pesantren X. Ya, tidak saya sebut pesantrennya. Ketika terjadi di sebuah pesantren X ini, ada seorang anak yang kesurupan. Ditangani. Karena belum begitu paham tentang ruqyah, di ruqyah lama, tiba-tiba dia kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santrinya polos-polos kan, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini jauhlah, saya dari jamaah tabligh, saya ingin berdakwah. Nah, silakan kalian orang tuamu, jangan lupa sholat 5 waktu, teruslah tetap membaca dan mengaji. Iya apa enggak? Iya, nasihatnya bagus kan? Nasihatnya bagus. Nasihat cukup lama. 15 menit mungkin. Sama dengan khutbah, kalian meninggalkan sholat 5 waktu, akan saya tampakkan wajahku yang paling buruk. Bapak Ibu, di mana letak tipu dayanya? Membelokkan niat supaya anak. Maka dalam bukunya Imam Ibnul Jauzi itu disebutkan bahwa seringkali setan itu menunjukkan 99 kebaikan, tapi sama orang tua. Meskipun anak itu membaca Al-Quran, meskipun anak itu sholat, tapi yang ditakuti bukan Allah, tapi yang ditakuti adalah penampakan wajah setan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ruqyah, bahwa nanti akan ada orang
yang masuk surga itu yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Masuk surga itu tanpa diperiksa, tanpa disiksa, langsung masuk surga. Dan mereka yang masuk surga tanpa diperiksa dan tanpa disiksa, itu cirinya ada 4. Cirinya ada 4. Yang pertama adalah la yatatayyarun. Tidak boleh tatoyur, tidak boleh percaya dengan gugon tuhon, burung perenjak di depan rumah ada tamu, di belakang rumah ono maling, apalagi burung gagak gondol nyowo, apa meneh, nah tekek, maka ini namanya tatoyur. Ini tidak boleh. Lagi ngerepi berambang kenok, aduh anakku. Nah, maka ini tatoyur. Mantenan nek ra ngenculke pitik mengko ana apa-apa. Pokoke nek nang paker kon nggawa, ini namanya tatoyur. Di sini masih ada? Wah, itu tugasnya Pak Samijen nih. Ini pimpinan cabang harus bertanggung jawab ini. Baik. Bapak Ibu, ya memang harus pelan-pelan menyampaikan kepada masyarakat, tidak semudah membalik telapak tangan. Ada lagi bentuk tatoyur yang lain di masyarakat kita? Jembatan, gagak, perenjak, apa meneh? Apa? Nabrak kucing, ya ada tatoyurnya, ada anggapan sialnya. Apa? Nabrak kucing. Nah, nanti bisa kecelakaan dan seterusnya. Orang hamil tidak boleh beleh pitik. Nah, yang kedua, la yastarqun. Kata Nabi, orang yang minta diruqyah. Orang yang minta diruqyah juga tidak bisa masuk kelompok ini. Kelompok orang yang masuk surga tanpa ruqyah secara prinsip. Kenapa? Karena minta ruqyah itu makruh. Jadi minta makruh. Solusinya bagaimana? Kita lihat dulu pendapat para ulama terkait hal ini. Yang pertama, maknanya adalah tidak minta ruqyah syirki, ruqyah yang syirik. Karena ruqyah itu ada 2. Pertama adalah ruqyah syar'iyah, ruqyah yang sesuai tuntunan, seperti yang tadi kita jelaskan beberapa poin, meskipun belum komplit. Tapi tidak apa-apa karena pertemuan. Maka semua praktek perdukunan yang tujuannya kepada selain Allah, dukun kepada selain Allah ya, maka itu semuanya, maka yang dimaksud oleh Nabi la yastarkun, tidak minta ruqyah, menurut Syekh Sofi Rahman Mubarakfuri tidak datang ke tukang ruqyah syirik. Hendaknya orang lain yang memintakan ruqyah. Jadi bukan orang yang sakit. Bukan orang yang sakit, tapi orang lain. Kata Nabi, jadi mintakanlah dia ruqyah karena dia kena ain. Maka Nabi minta kepada orang lain untuk memintakan ruqyah. Jadi kalau memintakan orang lain itu sunnah. Istri memintakan suaminya, suami meminta orang lain. Yang ketiga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mufti Masjidil Haram yang dulu, Syekh Abdul Aziz bin Bas, itu menyebutkan tanpa azab adalah minta ruqyah jika dia iktimat, bertawakal kepada peruqyahnya. Dan dalam banyak kasus ketika seseorang menjadi pasien ruqyah, itu pasien itu sangat menggantungkan kepada ustadz itu, kepada ustadz, karena iktimat, menyandarkan ketawakalan kepada ustadz tadi, maka ini menjadikan seseorang tidak masuk pun, tidak berobat dengan kai. Jadi pertama tadi yang tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tatoyur. Yang berobat dengan kai itu berobat dengan sundutan besi panas. Meskipun di daerah-daerah lain ada, tapi di tempat kita raf, sehingga mematikan rasa sakit. Ini tidak boleh. Apa?
Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, yakni orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu hanya bertawakal. Maka dalam hadis ini Nabi menyebutkan 4, tapi maknanya tidak perlu minta ruqyah, tapi bertawakallah kepada Allah sembari diruqyah secara Allah, ikhtiarlah yang normal, karena maknanya adalah tawakal. Maka jangan sampai ketika seseorang minta ruqyah, ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam ruqyah syar'i tak langsung, ini tidak boleh kontak langsung, harus ada pembatas, minimal sarung itu ditemani oleh mahramnya atau suaminya, tidak boleh berduaan. Membedakan dia ini dukun atau tukang ruqyah, salah satu cara yang mudah adalah tanyakan kepadanya apakah orang tersebut mengaku bisa melihat bangsa jin, bisa melihat jin. Jadi peruqyah itu tidak bisa lihat jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu, manusia tidak mampu melihat mereka. Ini ayat Qur'annya sudah jelas bahwasanya kita tidak bisa melihat mereka. Maka kalau kita mampu melihat mereka, itu ada yang tidak beres. Ya, ada yang tidak beres. Meskipun nanti ini penjelasannya panjang ya, tapi secara garis besar seperti itu, bahwa bangsa jin bisa melihat bangsa manusia dan manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Itu rumus dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah tidak menampakkan sesuatu yang gaib kepada seorang pun, illa man irtadha mir rasul, kecuali kepada hamba yang Allah ridhoi dari seorang rasul. Maka kalau manusia biasa tidak akan terjadi. Kalau terjadi bagaimana? Kalau terjadi, maka itu yang terjadi adalah bahwa orang itu adalah ada suatu pesan yang hendak disampaikan kepada Rasul. Mereka adalah orang-orang dekat Rasul. Contohnya sahabat Abu Hurairah. Kita ini Rasul bukan, dekat dengan Rasul juga bukan, maka tidak mungkin lihat. Yang kedua, ketika melihat penampakan, maka penampakan itu adalah penampakan hakiki. Ini mungkin dia berpindah dari alam metafisika, berpindah ke alam kita, alam fisika. Dr. Umar Sulaiman Ashqar dalam Alamul Jinnya menyebutkan, ketika penampakan seperti ini, maka ini adalah posisi bangsa jin yang paling lemah. Dari alam jin dia berpindah ke alam manusia. Maka saat jin berpindah ke alam manusia, jin itu bisa dilihat dengan mata kepala kita. Jin itu bisa dilihat dengan mata kepala kita. Kenapa? Karena jin itu dapat memantulkan cahaya. Mata kita hanya bisa melihat objek yang memantulkan cahaya. Kalau objek itu tidak memantulkan cahaya, maka tidak bisa dilihat. Tak percaya? Cek listrik. Ora ketok. Kenapa? Tidak memantulkan cahaya. Maka karena dia berpindah dari alam metafisik ke alam fisika, dalam alam fisika itu ada hukum sebab akibat. Kenapa bisa dilihat? Karena memantulkan cahaya. Maka posisi itu bisa disakiti, bisa dipegang, dan bisa dibunuh. Ini sangat berbahaya. Maka penampakan jenis ini sangat jarang. Yang ketiga, itu adalah penampakan jenis takhyili. Adalah orang yang sedang kesurupan atau dalam dirinya ada jin tapi tidak menyadari. Maka itu akan mampu melihat penampakan, tetapi penampakan tersebut tidak dilihat oleh orang lain. Hanya dia yang melihat. Maka ini orangnya perlu diruqyah. Dia sering lihat, oh di pojok itu ada anak kecil,
di sana ada yang gelantungan. Maka ini orang perlu diruqyah karena orang lain tidak melihat anak kecil. Orang lain juga tidak lihat yang gelantungan. Maka ini terkena gangguan jin. Perlu diruqyah. Baik mandiri ataupun melalui orang lain. Saya sarankan mandiri terlebih dahulu. Kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kemampuan seperti itu bukan kelebihan. Tapi itu adalah nyuwun sewu sedang terinfeksi bangsa jin. Karena di dalam dirinya ada bangsa jin yang menjadikan mata kita menyatu dengan pandangan metafisik. Ciri-cirinya adalah kalau terpejam melihat. Harusnya kalau normal terpejam itu tidak lihat, tapi terpejam kok melihat, itu gangguan jin. Lampu dimatikan, penampakan. Lampu dinyalakan, hilang, itu gangguan jin. Karena kalau manusia normal, lampu dimatikan, peteng. Lampu dinyalakan, padang, dia malah kebalikan. Nek merem kok padang, itu gangguan jin. Maka Bapak Ibu kalau ada yang merem padang, oh banyak. Ada banyak orang yang merem padang. Saya nemui ratusan kasus, mungkin malah ribuan, yang merem malah padang. Itu gangguan jin. Iya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berikan kepada bangsa jin itu kelebihan dapat melihat kita. Tapi Allah juga berikan kelebihan kepada kita bahwasanya doa kita diijabah langsung oleh Allah jika doa kita menyangkut bangsa jin. Jadi Allah berikan kelebihan kepada bangsa jin itu matanya, dan Allah berikan kepada bangsa manusia kelebihan itu lisannya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan syaitan itu ar-rajim, marjum, terkutuk. Maka setiap kita mengucapkan setan terkutuk, dia akan terbakar. Sehingga ketika kita membaca doa ta'awud, maka dia akan kesakitan. Meskipun kita tidak bisa melihat, Allah akan kabulkan langsung kes saat itu. Maka ketika ada seorang yang kesurupan jin, kita bacakan ayat Al-Quran, maka dia akan terbakar dan kepanasan. Bahkan apa yang kita ucapkan akan dikabulkan kes oleh Allah. Di antara peruqyah yang agak lebay, dia akan berimajinasi. Kalau saya tidak gitu ya. Ini adalah belati yang sangat tajam, yang akan menusuk-nusuk jantungmu. Maka disentuhkan saja dia akan kesakitan. Kenapa? Doanya dikabulkan langsung kes oleh Allah saat itu. Ketika ditiupkan, tiupan saya ini adalah api yang sangat panas yang membakar wajahmu. Tiup Bismillah, Allah Akbar. Maka wajahnya akan kesakitan. Kenapa? Doa kita dikabulkan langsung. Karena setan dari bangsa jin itu akan mempan dengan doa kita. Allah berikan kelebihan manusia dengan doanya, meskipun kita tidak bisa melihat. Sementara bangsa jin diberikan kelebihan oleh Allah dengan penglihatannya. Maka Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan ta'awud, itu berlaku untuk setan bangsa jin dan akan sedikit tidak berefek kepada bangsa manusia. Ono maling kecekel, jenengan bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang efek. Ya kan? Ngefek apa orang? Ya, tidak. Kenapa? Karena tidak termasuk yang doanya dikabulkan kes, kecuali malingnya tadi dia pakai ilmu yang menggunakan bangsa jin. Nah, itu baru ngefek. Tapi kalau wawaran, tahu wawaran? Tidak pakai apa-apa, mau dibacakan ayat ya tidak ngaruh. Kenapa? Ya karena manusia kutukannya tidak bersifat langsung, sementara bangsa jin kutukannya bersifat langsung. Baik, tadi di antara pembeda antara dukun dengan peruqyah, peruqyah tidak bisa melihat jin. Kalau dukun bisa. Kemudian tukang ruqyah
itu kalau meruqyah suaranya keras, kalau dukun nah umi-umi. Peruqyah itu tidak butuh syarat-syarat. Paling banter nanti kalau diminta syarat, peruqyah itu paling minta air putih. Kalau ndak air putih, paling daun bidara. Tidak nanya hari dan weton. Tapi kalau dukun biasanya nanya hari dan weton. Pak niki nganu wingi tiba terus ngaten niki. Lairi dina apa? Setu Kliwon. Lah bojone Setu Kliwon. Yo pantes banyak sekurungan. Ya uripe sengsara. Iki syarate gawekno anjang-anjang terus perdu gunan. Ini kula niku mboten nih Pak Lek. Kula niku awet-awet mawon. Larimu apa? Ibu ingkang minulya itu perdukunan. Sementara kalau dalam ruqyah tidak nanya-nanya yang seperti itu, tidak nanya weton, tidak nanya apa transfer penyakit. Kalau dia bilang iya, maka itu juga dukun. Kalau saya terus terang tidak mampu mentransfer penyakit. Nek kon transfer duit, nek duitnya ono tak transfer nanti. Baik. Tapi kalau transfer penyakit tidak bisa. Apa? Telepon. Dengan telepon bisa, dengan video call bisa. Tapi kan ribet juga nanti kalau reaksi. Repot apa enggak kalau reaksi? Kalau pakai telepon? Repot. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam ruqyah itu, yang paling penting itu adalah mengkondisikan suasana hati kita. Karena banyak orang yang meruqyah itu emosian, panik, marah, tersinggungan suasana hati. Seringkali seseorang yang diruqyah itu dipegangi 4 orang, 5 orang kontal semua. Kenapa? Yang megang liku nafsahu indal ghadab. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari setan kalau bisa menguasai amarah. Maka pastikan, tapi juga rohbah dan syahwat. Jadi kuasai amarah kita, kuasai rasa takut kita, rasa sedih, kuasai rasa marah, di syahwat. Karena termasuk ruqyah, banyak orang yang kesurupan itu mayoritas perempuan. Ya, oh bener. Apa menan nom? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, saya beberapa kali pernah ada organ tunggal kesurupan. Jadi izinnya itu sampai tengah malam, sampai lewat tengah malam tidak berhenti. Nah, tiba-tiba pada kesurupan. Saya sekitar jam 1 atau jam 2 ada yang gedor-gedor. Pak Ustadz minta tolong. Kenapa kesurupan? Di mana tempat organ? Nah, saya datang ke sana. Astagfirullah, oh penampilannya kayak gini. Ya. Jadi ini ceritanya gimana? Iya, enggak tahu, tiba-tiba sudah pada ngamuk. Nah, ternyata ini tidak mesti dipercaya ya ucapan jin. Kenapa kamu di sini? Ini orang-orang bandel Ustaz. Sudah izinnya sampai jam 12 sampai tengah malam ganggu orang saja katanya. Biar bubar katanya. Oh, ternyata jinnya ini terusik juga ternyata. Nah, enggak tahu itu. Baik. Kemudian proses ruqyah. Pernah juga satu saat dihubungi di daerah Umbul Harjo. Saya kaget. Karaoke. Ya Allah, saya baru tahu kalau karaoke itu ternyata pakaiannya kayak begitu. Ya. Kok masuk ke sini? Begitu masuk astagfirullah. Jadi
Bapak Ibu, saya masuk ke tempat karaoke juga ngerukyah itu. Saya tanya, ada jilbab, ada mukena untuk nutup? Nggak ada ternyata. Ya, akhirnya ditutup pakai selimut. Baik. Maka dalam posisi-posisi seperti ini perlu pengendalian diri. Ini kalau ngerukyahnya ndak bisa pengendalian diri, itu setengah jam 2 jam mungkin rung Mario itu dirukyah. Ya. Pripun? Oh gitu. Baik. Jadi intinya harus bisa mengendalikan diri. Maka orang yang ru'yah itu idealnya sudah menikah. Jadi idealnya sudah menikah. Kalau belum menikah ya agak rawan. Baik. Pripun? Oh gitu. Baik. Pernah ke sana, Pak? Oh gitu. Baik. Itu saya kaget loh, kok begini. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, tadi 4 hal ya perlu dikuasai. Sampai jam berapa biasanya? Tengah 10. Yakin? Untuk ruqyahnya sendiri, sebenarnya teknik ruqyah itu mudah untuk membedakan ini gangguan jin atau bukan. Jadi kalau ada orang sakit, sakitnya ini gangguan jin atau bukan, itu cara membedakannya mudah. Nanti kalau tidak selesai dilanjut lain waktu saja nih. Nanti tidak bijak saya kalau dzolim sampai setengah 10. Nah, saya yakin Ustadz Yusuf Afandi tidak sampai setengah 10. Karena saya tahu persis karakter beliau dalam ngisi pengajian itu tidak lama-lama. Ya. Pripun? Jadi cara meruqyah orang yang kesurupan atau orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, ini gangguan jin atau bukan, itu mudah dibedakan. Caranya, bacakanlah ayat Al-Quran 5-10 menit. Suruh dengarkan. Niatnya jangan reaksi, karena Al-Quran ini sesuai dengan niat kita. Tapi untuk mengetahui ini gangguan jin atau bukan, setelah 5-10 menit, maka sentuhlah bagian yang sakit. Nah, yang misalnya tangannya kaku begitu, sentuh. Lalu kemudian setelah disentuh, diapakan? Baca saja ayat ruqyah apa saja yang jenengan bisa. Al-Ikhlas boleh, Al-Falaq boleh, An-Nas boleh, atau bacaan Bismillahi Allahu Akbar boleh, Hasbunallahu wa ni'mal wakil boleh. Kalau saya biasa baca surat Al-Waqiah itu, baca Al-Haqqah, khudhu faghulluh summal jahima salluh summa fi silsilatin daruha sab'una dira'an fasluku. Dibaca, ditarik. Begitu sampai di ujung, tarik kejut. Nah, seperti ini. Tarik, terus sambil baca ayat ya. Begitu sampai ujung, tarik kejut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diulang beberapa kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali. Dilihat apakah berkurang, berpindah, atau menyebar, atau hilang. Kalau berkurang, ya gangguan jin. Kalau menyebar, juga gangguan jin. Kalau hilang, juga gangguan jin. Kalau pindah, juga gangguan jin. Tetapi kalau tetap sama saja, tidak berkurang, tidak pindah, tidak menyebar, maka itu sakit medis. Ya, medis. Maka segera bawa ke medis. Pernah di kampung sebelah itu ada orang yang sudah sakit nguling-nguling. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tahu. Ini terjadi di kampung sebelah di tempat saya sana. Kalau ada yang tahu tolong hidden, dirahasiakan. Dia sudah diundangkan dukun, katanya ketempelan welut putih. Digaweke sajen warna-warna, ora mari. Katanya kena saka gawean, diundangke dukun meneh, njaluk syarat meneh, njaluk syarat meneh.
Dan semua warga di situ sudah percaya kalau ketempelan welut putih. Tiba-tiba saya waktu itu ingat malam Sabtu, saya ditelepon jam 10 malam. Ustadz minta tolong, ini ada yang kesurupan. Saya ke sana, saya pakai teknik yang sama. Nah, diusap tidak berkurang, tidak berpindah, tidak menyebar. Saya bilang ini medis. Tidak percaya keluarganya, karena dukun-dukun sebelumnya bilang welut putih. Saya ulangi beberapa kali, tidak berkurang, tidak menyebar, tidak berpindah. Maka saya sampaikan, Bapak Ibu lebih baik segera bawa ke dokter malam ini. Saya sampaikan begitu. Kami rapat dulu ya, musyawarah dulu ya, karena masih meyakini itu welut putih. Akhirnya 2 jam kemudian dibawa ke rumah sakit Elizabeth. Dicek gula darahnya 1000. Ya wajar ngoleng-ngoleng. Ya. Jadi ya wajar kalau ngoleng. Maka Bapak Ibu harus diagnosa yang tepat. Juga punya pemahaman tentang penyakit kejiwaan, minimal ilmu dasar. Seperti apa ciri-ciri orang depresi, seperti apa ciri-ciri bipolar, seperti apa ciri-ciri skizofrenia. Karena kalau tidak paham, jangan-jangan nanti orang kena gangguan jiwa dibilang kerasukan. Nanti kita menguras energi kita, dibaca Quran sampai khotam ya. Pengaruh enggak ada, tapi kecil. Beda kalau gangguan jin, itu pengaruhnya instan. Itu untuk membedakan tadi ya, gangguan jin atau bukan. Sakitnya mana? Oh, pundaknya berat. Nah, bagian pundak diusap. Putar berlawanan arah jarum jam, bacakan ayat, cengkeram, tarik, lepas. Putar lagi berlawanan arah jarum jam, beberapa kali, 3 kali, 5 kali boleh, 7 kali boleh, cengkeram, tarik, lepas. Nah, ulangi 3 sampai 5 kali. Ada perubahan enggak? Ada, maka fik ruqyah solusinya. Tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali, maka solusinya adalah medis. Nah, solusinya medis. Sehingga tidak perlu ngundang ustadz, tidak perlu ngundang peruqyah. Semua orang bisa. Demikian pula terakhir, bagaimana cara menyadarkan orang kesurupan. Ini bukan ruqyah, tapi cara menyadarkan kesurupan instan. Ini bukan ruqyah ya, tapi cara menyadarkan kesurupan instan. Dan cara ini ada yang bilang ekstrim, tapi cara ini paling cepat. Cara ini paling cepat. Kalau ada orang kesurupan, supaya dia sadar, maka cara yang pertama, cara yang mudah dan tidak berisiko, ambil pojok pundak sini. Pundak. Tahu pundak ya? Terus ini yang tempat untuk ASI, apa namanya? Yang hitam. Nah, itu. Nah, Bapak mau? Nah, itu. Aku harus menyebut orang tekan nih. Nah. Jadi antara posisi hitam dengan posisi pundak, ambil tengah-tengah. Nah, ambil tengah-tengah, ambil tengah-tengah. Ingat, kalau laki-laki yang melakukan laki-laki, perempuan yang melakukan perempuan. Tidak boleh laki-laki melakukan kepada perempuan, pelanggaran. Maka saya tidak merekomendasi untuk praktek kepada perempuan. Tapi ditekan sini. Dua-duanya, kanan maupun kiri. Tekan pakai ibu jari, sekuatnya. Ya, sekuatnya, tentu kuat terukur ya. Nanti kalau kekuatannya yang biasa bela diri, patah tuh tulang. Jadi kuatnya adalah kuat terukur. Kalau saya orangnya kecil itu full energi tidak apa-apa. Jadi powerful tidak masalah. Tapi kalau yang orangnya gede-gede begitu, yang badannya tinggi begitu, jempolnya ya gede begitu, bela dirinya mateng begitu, tekan sekuatnya ya patah. Jadi terukur. Kalau dia sudah teriak, itu sudah sadar. Itu sudah sadar. Ingat, ini baru sadar. Jinnya masih di dalam, tapi sudah bisa beraktivitas normal. Maka kalau di sekolahan ada kesurupan, itu salah satu cara yang efektif adalah evakuasi. Karena kesurupan itu menular ya. Kesurupan itu menular. Siapa yang ketularan? Tadi
Yang tidak bisa menjaga 4 tadi, yang marah itu bisa ketularan. Yang takut, cemas, sedih bisa ketularan. Siapa lagi tadi? 4, masih ingat? Yang 3? Yang kasihan, bangga atau sombong bisa ketularan. Yang keempat apa tadi? Syahwat bisa ketularan. Tapi yang paling banyak, yang sering ketularan tuh yang takut, yang paling banyak. Baik. Jadi evakuasi. Setelah evakuasi, maka tekan saja bagian sini. Nah, tekan, panggil namanya, insya Allah sadar tidak sampai 5 atau 10 menit sudah sadar. Tidak, tanpa perlu di ruqyah. Yang kedua, cara yang kedua, itu bisa ditekan di urat lehernya. Ditekan di urat lehernya. Tapi ini harus terukur. Kalau belum profesional, tidak hati-hati, berbahaya. Harus terukur. Diambil 3 jari di bawah daun telinga, terus ambil yang sejajar dengan daun telinga bagian belakang, lalu ditekan. Ingat, jangan di sini, nanti mati. Ya, maka ini kalau tidak hati-hati bahaya, apalagi kalau pakai jilbab. Karena dalam SOP ruqyah, jilbab tidak boleh dilepas. Kalau SOP polisi itu dilepas. Karena saya sering nangani sama polisi, Pak. Itu biasanya sama Pak polisi dilepas SOP-nya dan dikendorkan. Kalau SOP dari polisi. Kalau saya ngeruqyah itu tidak melepas. Tapi kalau dilepas Pak polisi, masuk aku Arab ditutup Pak, anu mah diseneni aku monggo. Nah, ya, biasanya kalau ada kesurupan di sekolah itu Pak polisi datang. Nah, ketika Pak polisi datang, Pak polisi menyarankan melepas. Itu penjelasannya kenapa, Pak? Ya? Oh, sumu. Baik. Jadi itu di apa, tekan di sini. Tekan 2 sisi, kemudian panggil namanya, tarik kejut. Insya Allah sadar. Tapi kalau tidak profesional jangan. Khawatirnya nanti malah mati. Maka yang paling mungkin bagi bapak-bapak itu kalau ragu-ragu ya bagian ini tadi, antara pundak sama, nah itu. Aku kira menyebut rawan nih. Oh gitu. Itu. Ya. Manut aku. Iki online loh, Bu. Iya. Baik. Lanjut. Cara yang ketiga itu bisa menggunakan cabai rawit. Ya. Saya biasanya kalau kesurupannya banyak, itu saya sengaja sangu cabai rawit yang paling pedes. Ya. Lalu kemudian dibuka cabai rawit itu. Lalu kemudian buka mulutnya, mulut pasien itu, khususnya yang saya biasanya yang tak target untuk pakai cabai rawit itu yang perempuan, bukan yang laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan saya tekan sini pelanggaran. Gitu. Kalau neken sini kadang-kadang saya tidak tahu ini posisi uratnya di mana, ketutupan jilbab. Tapi biasanya saya milih di sini. Kalau udah tidak bisa baru pakai cabai. Nah, pakai cabai, dimasukkan ke mulutnya, tahan sebentar. Insya Allah nanti sudah sadar. Jadi nanti sudah sadar. Jangan ditelan ya, bahaya. Jangan ditelan. Tapi dioleskan saja di bibirnya, di lidahnya. Insya Allah nanti sadar. Baik. Dari ketiga cara itu, cara yang paling mudah untuk awam, efektif itu cabai rawit. Nah, benar. Saya nangani 30 orang, 40 orang itu dalam hitungan tidak nyampe 15 menit selesai kok itu. Nah, ya. Dengan catatan ini bukan menyembuhkan, tapi menyadarkan. Nah, jadi jinnya masih ada, tapi tidak bereaksi karena orangnya sadar. Dia pulang dalam keadaan sadar, tapi bisa jadi di rumah hari ini atau besok atau suatu saat kambuh. Kenapa? Karena ini sebatas penanganan pertama pada kesurupan. Nah, ya, P3K kan? Jadi baru sebatas itu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara menyadarkan orang kesurupan. Insya Allah
kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Ini pengenalan bab materi yang terkait dengan ruqyah. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain, atau pekan depan insya Allah kita sambung lagi di bab yang sama. Tapi mungkin besok kita akan fokus di kesurupan, jenis-jenis kesurupan, atau jenis-jenis bangsa jin, atau jenis-jenis pasien ruqyah, mungkin lebih ke situ. Atau kalau ada request tema lain, monggo. Saya tadi sengaja menyampaikan materi ini karena saya belum tahu Ustadz Yusuf Afandi itu materinya apa, takut tempuan. Nah, kalau materi ini kan kemungkinan tumpang tindihnya kecil. Atau ada request materi apa pekan depan? Lanjut aja. Ora popo. Oh ya, manut saya. Baik. Ada pertanyaan apa tidak? 1, 2, 3. Tidak ada. Oh mana? Monggo, monggo. Saya tanya Ustaz, jadi kalau ruqyah itu kan harus hafal Al-Quran banyak. Oh, enggak harus. Nah, kalau dibaca kan, kalau nggak ahlinya ya nggak sembarang orang kan bisa baca. Baik, meruqyah itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak harus hafid Quran. Andai ruqyah itu harus hafid Quran, andai ruqyah itu adalah yang bacaan Qur'annya bagus, niscaya peruqyah itu lahir dari para orang-orang yang lomba tilawatul Qur'an. Ternyata yang lomba tilawatul Qur'an malah tidak bisa ngeruqyah. Bisa ngeruqyah ya ada, tapi tidak semua yang lomba tilawatul Qur'an bisa ngeruqyah. Dan tidak semua orang yang hafid Qur'an bisa ngeruqyah. Saya punya pasien banyak yang hafid Qur'an, juga kena gangguan jin. Konsepnya itu adalah bukan masalah bacaan Qur'annya, tapi tauhidnya. Tadi yang kita sampaikan, pengendalian emosinya, pengendalian, tadi sudah kita sampaikan amarahnya, pengendalian kesedihannya, ketakutannya, pengendalian syahwatnya, pengendalian euforianya, kesombongannya, lebih ke situ. Bukan soal bacaan Qur'annya banyak atau sedikit, bukan fasih atau tidak fasih. Bacaan Anda belepotan, tapi kalau tauhidnya lurus, insya Allah bisa. Apalnya cuma kulhu, tapi tidak takut, tidak khawatir, bisa. Jadi bukan bahkan bisa jadi dibacakan Quran merdu, dia ikut menirukan. Kenapa? Bacanya takut kok, malah dia ikut menirukan. Karena jin yang hafid Quran juga ada. Saya pernah meruqyah di Imogiri waktu itu. Jinnya hafid Quran loh. Saya sempat agak miur juga ini. Iya. Saya baca Al-Baqarah, dia bisa Al-Baqarah. Saya masuk pertengahan Al-Baqarah, dia bisa pertengahan Al-Baqarah. Masuk Al-Imran, dia bisa Al-Imran. Masuk An-Nisa, dia bisa An-Nisa. Masuk Al-Maidah, bisa Al-Maidah. Sampai As-Saffat dia bisa. Bila kok iso kabeh? Saya berpikir nih, saya tanya, kamu mondok? Saya mondok Ustaz 5 tahun. Oh, mondok 5 tahun. Kamu hafalannya berapa? Sudah hafal semua. Pondok di mana? Di Albina. Di mana itu? Solo. Ternyata ada bener pondok itu. Dan memang pondok itu pondok penghafal Quran. Saya berpikir nih kalau lomba baca Quran saya megam-megam nanti nih. Ya sudah, saya sampaikan kepada jinnya itu, apalan saya sama apalan kamu bagus siapa? Bagus saya. Buktikan sekarang kamu baca. Kamu dulu baru saya. Kemudian lomba banyak-banyakan baca Quran. Kamu dulu baru saya. Dia baca sendiri. Dan setelah itu, setelah lama, sebenarnya jin ketika baca Quran itu dia kepanasan, tapi ngampet, karena dia dolim. Kalau saya yang baca ditirukan kan saya mesti jengkel. Kalau saya jengkel, bacaan saya ndak mempan. Bayangkan kita baca wattaba'u ma tatlu syayatin, dia malah nirukan kan, jengkel ndak ngeruqyah ditirukan gitu? Ya, ndak ngefek. Maka kemudian saya suruh dia yang baca, coba kamu baca ruqyah, kamu duluan. Wah, dia kan, saya bilang goblok, saya bilang kamu ndak bisa gitu, dia ndak terima, akhirnya dia baca ruqyah itu.
Begitu sampai kurang lebih 15-20 menit dia kepanasan. Udah megap-megap, melet-melet kepanasan itu, sekarang giliran saya. Udah tidak bisa nirukan lagi dia. Udah kepanasan. Dia bilang, Ustadz curang katanya. Ya kalau tidak curang tidak menang. Ya. Ya gimana caranya? Kita bacakan, dia nirukan, bacakan, nirukan. Ya sudah, suruh baca sendiri. Kalau udah kepanasan baru kita baca. Alhamdulillah berhasil teknik itu. Tapi tidak tahu, mungkin di kesempatan yang lain teknik ini gagal. Mungkin udah dapat bocoran. Baik. Jadi pernah pakai teknik yang ini dan ternyata berhasil. Jadi ada jin yang hafid Quran. Monggo. Ya. Baik, terima kasih. Kenapa perempuan yang datang bulan, betulkah rentan kesurupan? Ini sekali lagi, kesurupan itu pintunya tadi pintu emosi. Perempuan itu kalau lagi datang bulan, nyun sewu sensi, gampang tersinggung, gampang baper. Kita ngomongnya tidak bermaksud ke situ saja, itu arahnya ke situ. Tidak percaya tanya sama ibu-ibu. Laki-lakinya nawarinya baik-baik, tapi bisa jadi responnya, ya, kenapa? Sensi. Maka itulah sebabnya kenapa mudah kesurupan. Sensi boleh, kendalikan. Marah boleh, kendalikan. Syahwat itu normal, kendalikan. Manusia tidak punya syahwat itu tidak normal. Jadi manusia punya amarah itu normal, tapi bagaimana amarah itu dikendalikan. Manusia punya rasa sedih, rasa takut itu normal, tapi bagaimana rasa sedih dan rasa takut itu dikontrol. Ya, ada namanya manajemen konflik. Yang namanya laki-laki pengennya ngamuk, ego itu normal, tapi bagaimana ego itu dikelola sehingga kita bisa istilahnya untuk mengendalikan diri dan menghargai kaum perempuan. Laki-laki ngeplak wong itu gampang, tapi kan bagaimana caranya kita mengendalikan tangan kita. Maka insya Allah meskipun sedang menstruasi, kalau pengendalian dirinya baik tidak apa-apa. Intinya di pengendalian diri. Allah alam bisawab. Ya. Ciri-ciri orang sedang kesurupan. Wah, macam-macam ini. Jadi ciri-ciri orang kesurupan tuh macam-macam. Jadi tidak hanya, karena kesurupan tuh ada 4 ya, ada 4 model kesurupan. Satu namanya masun juz'i, kesurupan sebagian, tangannya tok, kakinya tok misalnya. Yang kedua itu masun kulli, kesurupan total, tidak ingat apa-apa, ngeromet bukan dirinya sendiri, menirukan gerakan hewan, ular, macan, ngomong cerita sejarah masa lalu, dongeng. Yang ketiga itu namanya masun daim, kesurupan permanen, kesurupan terus menerus. Yang keempat itu ada namanya masun taif, kesurupan sesaat. Jadi kesurupan itu macam-macam, cirinya juga beda-beda. Sehingga ketika menjelaskan mengenai masalah kesurupan cirinya seperti apa, maka biasanya seseorang tersebut berubah dari kebiasaan yang sebelumnya. Wallahu alam bishawab. Cukup? Baik. Cukup nggih? Sudah 9:30. Kita cukupkan sekian. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bopo Pranoto. Tadi tidak pakai ya? Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka